Oke, kali ini kita punya dua buah soal tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya tidak berubah. Kalau gerak lurus berubah beraturan dia mengalami perubahan kecepatan ya. Baiklah, kita bahas dulu soal nomor 1. Sebuah mobil bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam selama 2,5 jam. Berarti nomor 1 itu ada V1-nya itu 80 km per jam dengan waktu T1-nya 2,5 jam, ya kan? Kemudian dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Ini tidak diceritakan bagaimana dia mengalami perubahan kecepatan seberapa lama, artinya dari 80 itu tiba-tiba saja berubah menjadi 40 km per jam dari 80 itu ya. V2 nya 40 km per jam selama T2 nya 1,5 jam. Yang ditanya adalah A, berapakah perpindahan total untuk perjalanan selama 4 jam. 4 jam itu berarti total dari T1 ke T2 kan. Kalau ditambah itu hasilnya 4 jam. Caranya itu kalian cari saja S-nya. Ini pakai rumus GLB. S sama dengan V kali T. Jadi kalian cari masing-masing S untuk V1 T1 itu berapa ya kan. Berarti nanti S1 sama dengan V1 kalikan T1. Maka sama dengan 80 kalikan 2,5. 80 kali 2,5 itu hasilnya sama dengan 200 km. Ini saya tidak ubah ke satuan meter per sekon ya. Saya dalam satuan kilometer saja. Karena ini kan sudah jam-jam. Jadi dia nanti satuannya dalam kilometer. Kemudian S2-nya. S2-nya sama dengan V2 kalikan T2. Nah, berapa tadi V2-nya? 40 dikali 1,5 ya. 40 dikali 1,5 berarti sama dengan 60 ya. Berarti kan 15 kali 4 gitu ya, 60 km. Nah, maka jarak total dalam hal ini adalah perpindahan totalnya. Perpindahan total. Jadi dia kan lurus saja gerakannya, dia tidak bergerak mundur, tapi dia lurus terus ke depan tanpa ada perubahan arah. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Berapa tadi? 200 ya. 200 ditambah 200 km ditambah 60 km. Berarti sama dengan 260 km. Nah, inilah dia perpindahannya. 260 km. Nah, sementara yang B. Yang B dia nanya kecepatan rata-rata ya. Yang B, berapa kecepatan rata-rata untuk total perjalanan itu? Berarti nanti V rata-rata itu adalah S total dibagi dengan T totalnya. S totalnya kan berarti ini 260 km. T totalnya kan berarti kan 4 jam ya. Nah, tinggal bagi saja 260 dibagi dengan 4. Itu hasilnya sama dengan 65 km per jam. Nah, jadi seperti itu ya. 65 km per jam. Cuman kalau dia minta dalam SI berarti kan harus ubah ya. Misal yang ini minta dalam SI. Kalau diubah ke SI berarti diubah ke meter. Kalau diubah ke meter itu berarti dikalikan 1000. Kalau dikalikan 1000 berarti nanti sama dengan 260,123 meter. Nah, sementara ini kalau 65 km per jam kalau diubah ke meter per sekon itu sama juga dengan dikali 1000 per 3600. Nah, berarti nanti sama dengan berapa tuh? 65.000 dibagi dengan 3.600 itu berarti sekitar 18,055
meter per sekon. Nah, gitu ya caranya ya. Tuh. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang GLBB. Dia mengalami perlambatan sebesar 9,8 ya. Mobil tercepat di dunia dapat diperlambat dengan perlambatan. Perlambatan itu artinya A-nya itu min ya. A-nya itu sama dengan min 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapakah waktu yang digunakan mobil agar berhenti? Nah, berarti kalau dia berhenti, V-nya sama dengan 0. Berhenti, berarti nanti VT-nya ini sama dengan 0 meter per sekon. Dia tidak bergerak. Dari gerakan dengan kelajuan yang membukukan rekor sebesar dari gerakan kelajuan, berarti ini kecepatan awal berarti V0. Kecepatan awal itu berarti V0 nya 885 km per jam. Nah, ini harus diubah ke meter per sekon karena ini pakai meter per sekon kuadrat. Caranya itu tadi tinggal dikalikan 1000 per 3600 ya. Nah, berarti nanti V0 nya sama dengan 885 ya, dibagi, ini bisa dicoret sih nolnya ini 1212. Nah, sisanya itu jadi nolnya segitu ya. Itu dapatnya sekitar 245,83 meter per sekon. Nah, baru yang ditanya itu berapakah waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti kita cari T-nya berapa. Ini kita gunakan rumus yang ini. Ya, saya tulis rumusnya sini saja deh. VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Ini dia rumusnya. VT-nya itu nanti 0 ya. Sesuai dengan dia sampai berhenti. VT sama dengan V0 plus A kali T. 0 sama dengan A-nya tadi 245,83 ditambah A-nya itu min 9,8 ya. Kalikan T. Nah, berarti kan nanti ini 0 sama dengan 245,83 dikurang 9,8 T. Berarti kan plus ketemu min jadinya min. Ini pindah ruas ke kiri. Berarti jadi plus ya. Berarti nanti 9,8 T sama dengan 245,83. Nah, berarti kalian tinggal bagikan tuh. 245,83 dibagi dengan 9,8. Itu hasilnya sama dengan 245,83 dibagi 9,8 ini sama dengan 25,08 sekon. Nah, jadi waktunya itu sekitar 25,08 sekon sampai dia berhenti ya. Kemudian yang B, berapa jauhkah mobil bergerak selama proses berhenti? Oke. Yang B itu berapa jauh sampai dia berhenti? Itu bisa gunakan rumus VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi kita akan menghitung S-nya berapa. Ini kan 0 kuadrat. Sama dengan ini 245,83 kuadrat ditambah 2 dikalikan negatif 9,8 kalikan S ya. Nanti kan 0 sama dengan, ini dikuadratkan lagi 245,83 nya nih. Kalau dikuadratkan itu hasilnya banyak ya. 64,32,38 plus ketemu min, jadinya kan min, berarti 9,8 kalau dikalikan 2 min 19,6 kalikan S ya. Nah, pindah ruas ke kiri, berarti jadinya plus 19,6 S sama dengan 60432,38. Berarti S sama dengan 60432,38 dibagi 19,6. Banyak banget hasilnya ini. Ini 3083,28 meter. Nah, berarti jaraknya itu sekitar 3083,28 meter. Jadi seperti itu ya. Jadi rumusnya itu
hanya ada 2 yang kita gunakan untuk yang A dan B. Tapi yang B ini bisa pakai rumus yang lain. Kita pakai rumus yang S juga boleh. Yang rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. T-nya kan kita sudah dapat yang di soal yang A tadi. Jadi kan kalau kita hitung nanti ini S sama dengan V0-nya tadi 245,83 dikalikan T. T-nya tadi itu dapatnya adalah 25,08 ya. Ditambah setengah dikalikan A-nya negatif 9,8 dikalikan T kuadrat 25,08 tutup kurung kuadrat. Tapi ini angkanya amazing sekali ya. Benar-benar bikin otak kita itu seperti di peras kalau ngeliat angkanya. Tapi kalau kita gunakan kalkulator sih tidak begitu bermasalah angkanya seperti ini. Tinggal ketik-ketik kalkulator ya. 6165 41 64 plus ketemu min, jadinya min ya. Nanti min setengah kalikan 9,8. Kemudian dikalikan lagi 25,08 kuadrat. Aduh. Angkanya sangat menyakitkan. 136. Wah, ini saya tuliskan panjang nih. Ini tinggal kurangi yang ini ya. Berarti kan 6165,4164 dikurangi dengan yang itu. T3083,28. Nah, ini kurang lebih lah. Atau sama nih. 308. Kan sama. 38. Biasanya itu kurang lebih. Soalnya saya pakai pembulatan angkanya. Meter. Nah, jadi jawabannya itu 3083,28 meter. Bisa gunakan rumus yang tadi ya, yang ini, yang VT kuadrat. Mana rumus VT kuadrat ini? Nah, ini VT kuadrat, atau pakai rumus yang S sama dengan V0 kali T tambah setengah T kuadrat. Sama saja hasilnya. Oke, sekian penjelasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang juga sedang mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan soal ini ya. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.